Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Salira TV semuanya. Selamat datang di acara Ngobrol di Salira TV bersama saya Gina Aulia Dewi. Hari ini kita akan membahas mengenai buku kisah anak-anak di Tanah Sumedang. Tentunya saya tidak sendiri, di sini bersama penulisnya nih teman-teman, Teh Rohima. Silakan Teh, mungkin perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Teh Gina. Perkenalkan, nama saya Rohima Aulia Sukmawati. Saya asli dari Tasikmalaya ya Teh. Oh, dari Tasikmalaya. Sekarang saya berusia tepat 20 tahun Teh. Oh iya. Kuliahnya itu di mana Teh? Oh iya, saya sebelumnya pernah berkuliah di UPI Bandung. Tahun ini saya alhamdulillah sudah lulus. Tepatnya kemarin bulan Februari. Jadi sedang menunggu wisuda Teh. Iya. Saya mengambil jurusan Bahasa Indonesia dalam ranah pendidikan. Oh iya. Berarti wisudanya tahun ini bulan apa Teh? Insya Allah bulan Juni Teh. Ya, bulan Juni. Sambil menunggu pengumuman pasti tanggalnya. Iya. Jadi judul dari bukunya itu apa Teh? Untuk judulnya sendiri ada dua ya Teh, judul besar dan judul kecil. Jadi kalau di sini tuh ini kisah anak Tanah Sumedang ya. Nah sebenarnya judul yang utamanya itu ada Perjalanan di Bawah Mentari Teh. Perjalanan di Bawah Mentari. Kenapa saya memilih judul tersebut? Karena saya ketika menulis semua ceritanya, itu saya merasa sedang berjalan di bawah mentari. Mentari itu kan matahari di pagi hari ya Teh. Jadi itu sangat hangat. Kalau misalkan kita betul-betul memperhatikan bagaimana suasana di pagi hari, saya sangat suka itu suasana yang hangat. Kemudian waktu yang tepat, waktu yang sangat awal, di mana pikiran, tenaga, perhatian itu masih full energinya. Jadi saya memilih ini sebagai judul cerita saya gitu. Oh, kalau untuk inspirasi dari judul kisah anak-anak di Tanah Sumedang itu dari mana Teh? Ya, untuk inspirasinya sendiri, saya sangat berterima kasih kepada anak-anak, teman-teman di SDN Cisambang di Sumedang yang sudah memberikan pengalaman begitu berharga kepada saya. Kemudian juga saya berterima kasih kepada teman-teman kampus mengajar saya, ada Teh JJ dan Teh Silvi, ada juga Ibu Dede selaku ibu kos saya di sana. Ya, itu saya sangat berterima kasih. Jadi inspirasi saya itu dari pengalaman saya bersama orang-orang hebat di sana. Oh iya, jadi dari kampus mengajar kemarin ya Teh? Iya, kampus mengajar angkatan 5 kalau tidak salah. Oh iya, angkatan 5. Luar biasa sekali, berarti kemarin itu di samping ngajar di kampus mengajar itu juga sambil merancang bukunya atau sesudahnya dari pulang dari kampus mengajar itu baru terpikirkan Teh? Ya, untuk prosesnya sendiri, saya menulis ini tuh ketika masa kampus mengajar ya Teh, ketika mengajar di sana, saya merasa wah ini sangat disayangkan jika saya tidak mengabadikan pengalaman berharga ini. Dan memang saya dulu tuh tipe yang sangat suka menulis, jadi mengabadikan momen itu saya dalam bentuk tulisan. Nah, yang membedakannya adalah di sana saya diawali dengan sebuah foto. Makanya kenapa di buku yang saya tulis itu ada semacam gambarnya lagi, karena memang diangkat dari kisah nyata Teh gitu. Jadi pertama saya foto, kemudian saya mengembangkan itu menjadi sebuah cerita gitu. Jadi foto di sana hanya sebagai pendukung saja. Jadi untuk kemarin di kampus mengajar itu berarti dimasukkan ke terinspirasi dari situ ya Teh ya, dari di setiap ceritanya itu dari kisah nyata. Kalau untuk namanya di sini itu dari nama asli atau di ini? Untuk namanya sendiri itu ada yang asli, ada yang tidak ya Teh. Jadi kalau saya dalam menulis itu, sekalipun ini memang diangkat dari kisah nyata, saya mencoba untuk menambahkan kreativitas Teh. Entah itu di dalamnya ada beberapa tokoh yang dihadirkan untuk mendukung tokoh utama yang sebetulnya kalau di dunia itu tidak ada gitu Teh. Gitu. Jadi supaya ada
ada gelombang ceritanya. Saya coba menghadirkan tokoh-tokoh dengan nama yang sifatnya itu fiktif ya Teh. Saya buat sendiri. Oh iya gitu. Jadi kalau ini lama gak sih Teh waktu pembuatannya itu berapa lama? Pembuatannya kurang lebih itu 4 sampai 6 bulan ya Teh. 4 sampai 6 bulan. Saya sangat bersyukur karena dalam pembuatannya saya merasa ada begitu banyak ide. Nah, yang menjadi tantangan itu bagaimana caranya saya memasak atau mengolah ide yang sudah ada itu menurut saya hal yang sangat wah sekali ya Teh, karena untuk ide itu ya memang itu menjadi hal yang cukup sulit juga gitu ya Teh. Cuma ketika kita punya ide yang brilian, itu cara untuk kita menyajikannya itu yang menurut saya yang harus lebih effort lagi gitu Teh. Iya, kalau dalam buku ini dari judulnya tuh sudah menarik ya kalau menurut saya. Kalau yang kelebihan dari buku ini mungkin yang bisa ini untuk itu. Untuk kelebihan ya, wah sebenarnya saya tidak punya jawaban yang pasti ya Teh. Iya. Ini menurut saya saja karena jujur saya menyadari ini bukanlah karya yang sempurna. Saya hanya mencoba untuk belajar menulis saja. Saya hanya ingin mencoba belajar untuk berani juga, karena sebetulnya saya ada juga ketakutan ya Teh. Saya tuh takut kalau misalkan karyanya jelek, itu sebetulnya kayak gitu kan. Cuma ya titik poinnya ini adalah karya yang bagi saya pembelajaran gitu. Dan saya sangat berharap karena saya berfokus di ranah pendidikan, menurut saya sangat mengorientasikan buku ini nantinya bisa memiliki pesan bagi teman-teman yang nantinya akan mengajar khususnya khususnya di sekolah dasar ya Teh gitu. Semoga saja bisa menjadi bekal. Kenapa? Karena di dalam buku ini sudah ada pengalaman bukan hanya secara teori saja, tapi juga bagaimana menghadapi lingkungan pendidikan dalam halnya di lapangan langsung. Dan ini berarti di luar teori ya, maksud saya ini berdasarkan teori tapi dikemasnya dalam bentuk cerita begitu. Oh iya ya. Kalau kemarin itu sempat terkendala gak sih Teh, apa gitu, ada kendalanya atau? Oh iya, kendala dalam menulis ya. Ya, kendala dalam menulis itu sempat saya rasakan khususnya ketika saya menyusun ceritanya Teh. Jadi karena ini antologi cerita pendek, saya berusaha untuk bisa memilah kasusnya gitu, memilah topik kasusnya juga. Oh, kiranya ini ceritanya lebih baik dipisahkan saja, lebih kesana tentangnya. Jadi saya terlalu banyak yang menurut saya ini bagus, istimewa gitu. Jadi memetakannya yang agak terkendala. Kemudian kalau secara teknis juga ada ya kendalanya, itu perangkat saya yang kadang-kadang itu suka moodnya berubah-ubah. Iya, itu gitu. mood tuh. Iya, tapi alhamdulillah sejauh ini saya bisa selesai untuk menulis, karena katanya saya pernah mendengar karya yang baik itu karya yang selesai. Iya. Sederhananya gitu ya Teh, mungkin simpelnya. Iya. Saya juga pernah dengar tuh skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Nah, untuk Teteh sendiri kalau skripsi itu bisa dari kan membuat karya nih, itu dijadiin skripsi Teteh atau gimana? Oh iya, karena sekarang sudah ada jalur karya ya Teh. Iya. Untuk skripsinya sendiri iya, saya pakai jalur karya Teh. Jadi ada sedikit modifikasi juga gitu. Ada cerita yang ontologi ini saya ajukan untuk penyelesaian studi. Nah, tapi yang saya terbitkan itu sudah saya modifikasi lagi, hasil perbaikan dan juga inspirasi lainnya yang saya dapatkan gitu. Jadi saya juga memang mengambil jalur karya. Jadi mengambil tidak, berarti non skripsi ya Teh itunya? Iya betul, non skripsi. Ada tips and triknya nggak sih Teh dalam menulis itu? Tips and dalam menulis ya. Buku ini nih. Gitu, terkhusus. Ya, kalau dari saya sebetulnya ini tipsnya bukan lahir dari saya secara murni ya Teh. Artinya saya pernah mendengar tips ini, tapi untuk merasakan betul-betulnya tuh sekarang
Nah, saya pernah mendengar tips ini dari kakak tingkat saya di Asas UPI. Kabarnya beliau pernah mengatakan ketika kita mau menulis itu jangan langsung berhadapan dengan laptop atau lembar kosong. Usahakan kita buat dulu kerangkanya atau mungkin ide-idenya agar ketika kita mau menulis itu kita sudah punya bahannya di kepala. Istilahnya kalau mau berkendara isi dulu bensinnya gitu. Jadi terus juga kita tidak mungkin kan ya langsung mendapatkan ide secara tiba-tiba gitu. Jadi kalau menurut saya ternyata menjadi seorang penulis itu harus punya wawasan yang luas. Dari mana dapatnya? Membaca itu menjadi opsi yang utama, membaca buku. Kemudian juga yang menariknya adalah ternyata menjadi seorang penulis juga agar kita bisa menulis menjadi mempunyai bobot gitu ya tulisannya, kita harus keluar dari rumah. Artinya kita harus bisa mengeksplor dunia luar. Saya juga pernah mendengar proses kreatif dari penulis laut bercerita, Ibu Lele Chidori itu pernah menceritakan beliau menulis laut bercerita itu sampai ke lautnya. Beliau melihat laut seperti apa, gelombangnya seperti apa, itu hal yang wah, saya percaya sih memang harus seperti itu gitu. Berdasarkan pengalaman ya, jadi perbanyak pengalaman. Dan yang terakhir sih mungkin harus berani ya Teh, berani untuk bisa menyelesaikan tulisan, berani untuk dibaca juga, karena kalau kita menulis tapi tidak ada pembaca itu tidak akan kehilangan nilai bagi saya. Jadi pembaca adalah hal yang sangat berharga bagi penulis menurut saya. Iya, jadi Teteh juga sudah berhasil gitu ya berdasarkan pengalaman juga, terus dari hasil materi-materi dari kuliah mungkin ya, sehingga terbitlah buku nih teman-teman. Ini udah bisa diorder atau kita tuh bisa PO gitu? Untuk pemesanannya sendiri, alhamdulillah Teh sudah bisa dibuka PO-nya tuh dari mulai tanggal 23 Mei, berarti pekan yang lalu ya. Pekan yang lalu sampai hari esok tanggal 3 Juni ya. Jadi sekitar 2 minggu lebih. Tapi insya Allah kalau teman-teman ada yang mau pesan itu masih bisa kok di luar tanggal 3. Bisa menghubungi saya saja. Oh iya, mungkin nanti di sini ya teman-teman bisa dihubungi. Soalnya ini buku menurut saya menarik juga dan juga banyak manfaatnya, khususnya untuk teman-teman yang mau mengajar ya Teh ya, seperti yang dibilang tadi. Kalau untuk penerbitannya Teh ini termasuk kemarin berdasarkan pengalaman Teteh sulit atau gimana? Untuk pengalaman yang kemarin, alhamdulillah ya Teh, saya merasakan kelancaran dalam penerbitannya. Sebelumnya saya tuh sebetulnya tidak sengaja melihat pembukaan atau penerimaan naskah dari Lokamedia. Lokamedia ini penerbit yang sudah cukup tersohor. Jadi penerbit ini tuh disebutnya penerbit ini tapi setengah mayor kabarnya kalau saya menelusuri begitu. Jadi sudah setengah mayor dalam artian memang sudah ada manajemen yang menurut saya sudah sangat keren gitu dan mantap juga. Jadi saya menerima atau melihat pengumuman itu, saya coba kirim naskahnya dan keesokan harinya saya diterima atau diundang untuk diterbitkan gitu. Dan ya sampai bulan April kalau tidak salah itu saya sudah mulai bisa menggarap naskahnya, dalam artian sudah ada segera terbitnya gitu Teh gitu. Oh. Jadi sebenarnya belum sepenuhnya paham ya, karena kan awam juga nih. Jadi sebenarnya kita tuh ngehubungin dulu atau gimana Teh itu Teh? Oh, untuk tahapannya ya? Iya. Ya, jadi tahapannya itu kita tentu saja inisiatif ya Teh, inisiatif karena penerbit tidak bisa, saya rasa tidak akan kecil kemungkinannya langsung tahu naskah kita bagus tidak. Jadi kita harus punya inisiatif yang tinggi. Dengan cara apa? Mencari penerbit yang sedang menerima naskah, atau mungkin ada juga penerbit yang mereka itu membuka naskah itu tidak terpaku pada waktu. Jadi kapanpun bisa menerima naskah gitu. Saya juga pernah mencoba mengirim waktu zaman SMP atau SMA ya, itu ke penerbit di Publis. Kalau tidak salah ya, saya mengirim via email dan mendapatkan
bahasan itu cukup lama gitu. Jadi saya sangat menyarankan tahapannya tuh mencari dulu informasi yang jelas. Teman-teman mau menerbitkannya ke penerbit apa, dan tolong survei juga, riset juga, cocok gak sih buat kita, atau mungkin ini aman gak sih, jangan sampai kita terjebak dalam penipuan misalnya gitu ya. Jadi coba lebih peka lagi. Terus tahapan yang kedua ya, tadi menyiapkan naskahnya, naskahnya, dan juga yang pertama yang paling penting adalah, menurut saya adalah komunikatif teh. Jadi kita harus komunikatif. Gimana caranya ketika penerbit menghubungi kita meyakinkan mereka bahwa iya naskah kita ini memang betul-betul layak untuk diterbitkan oleh mereka gitu. Sampai akhirnya yang paling diuji itu yaitu saat menjelang pemesanan buku itu sih. Jadi itu benar-benar kayak sering banyak muncul pertanyaan gitu, terus juga pengajuan ISBN juga. Jadi saya lebih harus komunikatif lagi, jangan sampai penerbit kehilangan respon dari kita, karena tetap saja harus dua arah kan ya teh. Kalau berarti kemarin itu kalau untuk kita menerbitkan itu kita bayar dulu atau gimana sih teh? Kalau untuk saya sendiri itu tidak bayar teh, jadi gratis. Kebetulan penerbitnya sedang membuka seleksi gratis naskah gitu. Iya, tapi mungkin kalau secara keseluruhan ada penerbit yang sifatnya berbayar yang disebut dengan penerbit indie. Ada juga penerbit yang tidak berbayar disebut dengan penerbit mayor. Kalau untuk harganya itu kita yang menentukan atau dari penerbit sih teh? Ya itu ya yang saya jadi misteri ya teh, waktu kecil saya mengira-ngira ini dari mana ya harga bukunya gitu. Ternyata harga buku itu adalah hasil perhitungan jumlah halaman teh, atau mungkin layoutnya. Nah, sebelum menginjak masa pre-order kan itu sudah ada harganya ya teh. Terlebih dahulu kita ada fiksasi naskah, kemudian diminta naskah yang utuhnya. Terus penerbit adalah yang pertama menyortir atau memposisikan gimana ukuran kertasnya, ada berapa halaman, itu dihitung juga, dipastikan jangan sampai berubah karena itu akan mempengaruhi juga secara ekonomis ya teh gitu. Jadi memang ditentukannya dari penerbitnya sendiri. Kalau untuk harga ini berapa teh buku yang teteh ini? Oh ya, untuk bukunya sendiri ada 2 paket ya teh. Ada 2 paket? Ya, 2 paket. Untuk paket yang pertama itu paketnya pure buku saja, sudah ada pembatas bukunya, itu seharga 59.000. Untuk paket yang kedua itu harganya naik 70.000, tapi itu sudah ada buku, gantungan kunci, dan kalender teh. Jadi sudah ada merchandise-nya. Ya, itu 70.000 harganya. Kedua paket itu belum sama ongkir. Rata-rata ongkirnya itu kalau di daerah Tasik atau Bandung itu sekitar 15 atau 17.000 teh. Berarti harganya itu sangat affordable ya untuk buku yang sangat inspiratif, terus juga nanti banyak ininya untuk yang calon guru mungkin ya teh ya, ataupun orang-orang awam seperti saya gitu. Kalau cara ordernya teh gimana? Untuk cara ordernya cukup fleksibel ya teh, bisa menghubungi saya langsung atau nanti juga bisa melalui penerbit, menghubungi penerbit langsung ke Lokamedia. Lokamedia? Iya, Lokamedia. Media, atau bisa dihubungi ya teman-teman di penerbitnya langsung, Lokamedia, atau ke tetehnya, nanti ada kan dicantumkan di bawah ya. Kalau kegiatan teteh setelah lulus, udah lulus kan ya? Iya teh, tinggal menunggu wisuda nih teman-teman, Masya Allah sekali. Mohon doanya ya teh. Iya. Kalau kegiatannya sekarang apa teh? Kegiatan sekarang saya lebih fokus untuk mengembangkan diri ya teh. Insya Allah saya mau mengikuti PPG nanti. Seleksinya iya di bulan Juni teh, Juni seleksinya. Jadi saya setelah kuliah itu akan mengikuti PPG, profesi guru, sambil menulis juga tentunya. Jadi apapun nanti yang saya kerjakan, saya selalu berharap di sana saya mempunyai ruang untuk menulis. Oh, berarti teteh itu suka menulis dari kecil ya? Atau dari kapan teteh suka menulis ini? Ya, kalau untuk menulis tuh tepatnya dari SMP ya teh. Jadi SMP tuh saya
Kalau di SD, saya suka menulisnya itu di belakang buku pelajaran. Di belakang buku pelajaran itu lebih ke curhatan. Kalau di SMP tuh mulai berkembang teh. Saya beli buku ke koperasi, buku tulis biasa. Itu saya bikin cerita di sana, kayak ada buku nih yang covernya bagus. Oh, saya mau beli buku ini. Saya isi tuh tulis tangan cerita saya full sebuku. Jadi kadang buku saya itu bukan dilempar ya, tapi lebih ke digantian bacanya. Kadang pertama tuh teman sekelas dulu. Pertama teman sekelas, terus keluar kelas gitu kan. Jadi agak menyebar lah penyebarannya gitu ya, menyebar lah. Nah terus tapi sayangnya itu ada beberapa buku yang hilang teh itu. Iya dari SMP. Kemudian menginjak SMA saya baru mengenal tuh, oh kayaknya lebih rapi, lebih apik itu kalau di pakai Word gitu kan. Ya saya mulai tuh sering-sering setiap istirahat tuh ke lab buat ngeprint sendiri. Saya juga nggak tahu kenapa hobi banget nyisihin uang jajan buat ngeprint yang sebenarnya itu tuh yang bukan udah kemana-mana tapi ya disimpan aja gitu ya. Ya saya 500-1000 tuh saya suka menyisikan. Saya pengen punya fisiknya gitu teh. Iya, dan saya suka meminta koreksi ke guru bahasa Indonesia saya yang sebetulnya kalau secara EYD karena saya belum belajar begitu fasih ya waktu SMA tuh saya baru ternyata wah banyak yang keliru nih EYD-nya. Sementara saya tuh fokusnya di ceritanya terus gitu kan ya. Jadi saya waktu SMA tuh sudah agak berkembang sedikit inisiatif buat menghubungi guru bahasa Indonesia saya gitu. Jadi udah suka dari kecil ya, gitu, luar biasa sekali. Ya bisa dibilang begitu teh. Kalau ini kan itu ada keinginan dari sendiri atau emang diarahkan gitu dari orang tua gitu? Kalau orientasinya sih saya sendiri ya teh inisiatifnya, pengarahannya. Kalau dari mama atau orang tua juga ada mendukung teh karena mama juga suka cerita dulu, suka nulis katanya gitu. Dan sama seperti saya itu di buku juga nulisnya gitu kan dulu. Ya cuma memang mama belum sampai diterbitkan itu dalam bentuk kalau tidak salah ya masih selebaran gitu geningan teh ya. Wah, Masya Allah sekali ya, mungkin Teh Rohima ini sudah berbakat juga jadi penulis ya, sudah suka gitu dalam hal menulis dari kecil ya Teh, Masya Allah. Iya Teh, masih terus belajar. Nih bagi teman-teman nih yang mau beli juga bukunya Teh Rohima ini, bisa langsung hubungi yang ada di bawah ini. Kemudian karena ini tuh bukunya sangat inspiratif sekali, terus juga banyak sekali cerita-cerita menarik ya Teh ya. Alhamdulillah mungkin ya udah selesai obrolan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di acara ngobrol selanjutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Selera TV, terima kasih banyak Teh. Ya.